Oke, selamat siang. Ketemu lagi di channel YouTube ya. Kali ini saya mau bahas soal sering nih yang bertanya kalau misalnya punya printer inktank atau mau beli printer inktank tapi jarang dipakai ya. Jadi artinya cuma mau belinya printer inktank tapi sebenarnya penggunaannya nggak sering cetak, nggak rutin cetak alias jarang dipakai. Apakah aman dan nggak akan kering atau macet print headnya? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Karena teman-teman tahu kalau sekarang ini printer itu ada dua macam, yaitu printer inkjet yang menggunakan cartridge tinta dan juga ink tank yang menggunakan tabung tinta. Ya, jadi perbedaannya adalah dari kapasitas tintanya. Ink tank itu udah pasti kapasitas tintanya banyak dan dia pasti jauh lebih irit. Tapi nggak semua orang membutuhkan printer inktank, jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Ada orang yang mungkin hanya untuk penggunaan di rumah, untuk penggunaan di small office atau kantor ya, untuk cetak-cetak tugas anak sekolah, anak SD, SMP itu tidak membutuhkan printer inktank ya. Jadi printer itu memang sudah dibuat sesuai dengan segmen market masing-masing karena kebutuhan orang itu masing-masing berbeda dan masing-masing ada plus minusnya. Nah, jadi kalau misalnya beli printer inktank itu gimana caranya supaya nggak kering atau nggak macet print headnya? Itu yang paling sering ditanyakan. Oke, kita lanjut. Nah, dari pabrikan sendiri, dari pabrikan, apakah itu HP, Epson, Canon, Brother, itu tidak pernah atau tidak bisa mengeluarkan jaminan atau aturan yang pasti, ya. Jadi tidak ada SOP atau standarnya kalau printer inktank itu harus dicetak sekian lembar per hari untuk memastikan supaya headnya tidak kering, itu tidak ada, ya, nggak ada aturan itu karena pabrik juga nggak tahu karena memang tidak ada standar yang dibuat seperti itu ya. Jadi yang namanya print head atau printer itu kalau sudah mencetak dia ada bekas tinta yang menempel di lubang nozzle dari si print head itu ya, karena dia tertutup debu, kotoran dan teroksidasi di udara karena tidak digunakan ya, akhirnya dia menjadi lengket karena tinta itu basisnya ada campuran sedikit minyak dan dia menempel di lubang nozzle daripada si print head itu. Lubangnya itu sangat kecil ya, kita nggak bisa lihat. Nah, jadinya itu yang menyebabkan lama-lama terkena debu, panas dan terjadi korosi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa cartridge atau print head itu bisa kering, bisa clogging atau macet, itu tetap bisa terjadi ya, itu tetap bisa terjadi. Nah, tapi kalau printer inktank itu dijamin, yang pasti dijamin dari pabrik adalah garansi unit 2 tahun atau 20.000 cetak, termasuk print head. Ya, jadi cartridge-nya, print head-nya itu digaransi. Jadi kalau untuk kekuatan cetaknya, awetnya itu udah pasti awet pakai inktank. Jadi itu nggak usah dipertimbangkan atau dipermasalahkan lagi soal kekuatan, keawetan itu pakai inktank pasti awet. Karena apa? Ya ini, garansinya 2 tahun atau 20.000 cetak. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi kering atau mampet, itu ya yang kita bisa lakukan adalah kita coba cleaning dulu. Kita cleaning, print head cleaning, flushing ya, atau kita bersihkan secara manual. Ya, kalau itu tidak bisa, baru kita klaim ke service center karena semuanya akan di cover oleh service center. Nah, selanjutnya adalah teman-teman jadinya tambah bingung nih, mau pilih inktank tapi jarang dipakai, dan kalau mau dipakai juga kadang-kadang butuh printer yang bisa cetak banyak. Nah, ini kira-kira seperti apa ya. Nah, kalau untuk penggunaan printer yang jarang dipakai ya, saya tetap merekomendasikan menggunakan printer inkjet tapi yang versi cartridge tinta hemat. Perhatian nih, cartridge tinta hemat. Jadi printer Ink Advantage ini adalah printer versi cartridge tinta hemat ya. HP Ink Advantage atau Canon Ink Efficient. Kedua tipe ini yang ada tulisan Ink Advantage ya, Ink Advantage dan Ink Efficient. Untuk HP kodenya Ink Advantage, kalau Canon Ink Efficient. Ini adalah versi cartridge tinta hemat. Jadi meskipun mereka menggunakan cartridge, tapi dia kapasitas isi cetak cartridge-nya itu lebih banyak. Lebih banyak, bisa cetak lebih banyak, harga cartridge-nya juga lebih murah, dan biaya kos cetaknya itu 40% lebih murah dibandingkan dengan printer inkjet biasa. Ya, perhatiin, harus yang ini. Harus yang ini. Jadi jangan
beli atau pilih yang bukan ink advantage atau ink efficient. Itu artinya cartridge tintanya mahal dan boros. Oke. Nah, cara mensiasatinya adalah kalau kita pas mau cetak banyak, ya kita bisa sediakan nih. Kita beli aja cartridge cadangan, ya. Mungkin kalau kita mau cetak foto atau gambar berwarna, kita beli cartridge tinta warnanya. Kita sediakan 1 atau 2 piece di rumah supaya pada saat kita cetak kita nggak kehabisan tinta, ya. Jadi kalau meskipun kita hitung nilainya, maksudnya dengan harga printernya dibandingkan dengan kita beli printer ink tank plus kita beli cartridge cadangannya, itu tetap masih lebih murah ketimbang kita beli printer ink tank. Karena balik lagi kebutuhan cetak kita itu nggak rutin setiap hari dan nggak banyak, ya. Jadi secara total kalau kita hitung itu tetap lebih hemat dan lebih murah. Dan satu lagi yang paling sering terjadi adalah cartridge-nya juga di refill, ya. Minimal teman-teman nge-refill tuh yang black. Tinta hitam itu paling gampang di refill yang black. Karena apa? Lubangnya cuma 1, pakai tinta hitam yang biasa kita beli secara umum itu gak ada masalah. Kenapa? Hasil cetaknya juga warnanya hitam. Jadi itu paling sering karena kita mencetak dengan tulisan teks itu hitam, terus kita cetak tugas-tugas, dokumen itu kebanyakan warna hitam yang dipakai, ya. Jadi itu juga jadi solusi murah. Oke? Nah, kenapa nggak direkomendasikan ink tank aja sih? Kan tetap lebih irit dan digaransi semuanya. Oke, kalau memang kalian punya budgetnya, mau beli ink tank silahkan. Karena tadi balik lagi nih ke kebutuhan budget, ya. Harga printer ink advantage, ya, saya nggak sebut lagi inkjet tapi ink advantage, ya, ink advantage nih, ya. Itu harganya mulai dari 650.000. Kalau yang printer ink tank itu mulai dari 1,4 juta. Ya, 1,4 jutaan. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar 800.000. Nah, kalau buat teman-teman yang budgetnya constraint ya atau limited, nggak perlu beli printer-printer yang mahal. Toh kebutuhan cetaknya itu bisa terpenuhi dengan printer ink advantage dan juga cartridge-nya dia versi hemat. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak punya budget, ya kalian beli ink advantage. Karena tujuannya sama, kita mau mencetak dan tetap hemat, tetap irit. Ya. Nah, kalau punya printer ink tank, meskipun tadi saya bilang digaransi dia punya print head atau cartridge-nya, tapi perhatikan ini nih, perhatikan ini. Memang ini nggak selalu terjadi, tapi kita harus juga punya namanya precaution atau perhatian. Kalau pas print head-nya macet, ya kita mau cetak nggak bisa. Terus bagaimana? Kita harus klaim ke service center karena memang digaransi betul. Nah, pertanyaannya, kalau kalian beli printer ink tank yang model print head-nya seperti Epson yang menggunakan apa namanya? Print head tanam atau di dalam, ya. Seperti ini, ya. Ini jenis print head-nya. Ini print head ini ada di dalam mesin, di dalam printer, ya. Jadi dia tidak bisa dilepas atau pasang sendiri, ya seperti ini nih, ya modelnya besar kayak gini, ini ada di dalam mesin, ya ada di dalam mesinnya. Jadi ini tidak bisa, tuh seperti ini ya, tidak bisa dibuka atau pasang sendiri. Ini harus dibawa ke service center, karena kalau kita buka sendiri otomatis garansinya nanti rusak atau hangus. Jadi kita harus bawa ke service center. Oke? Nah, balik lagi ke sini. Kalau kita bawa ke service center, itu nggak bisa langsung selesai atau beres, ya. Nggak bisa kita datang, langsung diganti, dikerjain pada saat itu, di tempat itu juga, terus kita langsung pulang, nggak bisa. Kebanyakan kita harus tunggu 1-2 minggu, jadi kita nggak tahu kapan selesainya, tergantung kondisi saat itu. Apakah service centernya lagi rame, banyak orang yang nyervis, atau hal-hal yang lain, spare part-nya belum datang, atau apa, saya nggak tahu, ya. Jadi kita harus tetap menunggu. Ada jeda waktu 1-2 minggu kurang lebih ya. Kecuali kalau memang ada jasa service express. Nah, ini kalian mesti tanya, apakah mereka menyediakan hal seperti itu, ya. Nah, kalau kita harus nunggu 1-2 minggu, kita nggak bisa nyetak. Kalau memang kita pas saat itu kita ingin mencetak. Nah, kita nggak bisa cetak karena kita harus menunggu. Nah, ini adalah kelemahan dari printer ink tank yang menggunakan print head di dalam seperti ini, ya. Contohnya adalah print head model Epson dan Brother yang menggunakan print head model tanam seperti ini, ya. Nah, balik lagi, kalau kita
pakai printer ink advantage ya, inkjet ya, inkjet, tapi pilih yang ink advantage itu bagaimana? Nah, tadi saya seperti di awal saya bilang masing-masing ada plus minusnya. Kalau ink advantage, posisi headnya itu di cartridge, dia bentuknya itu cartridge ya, cartridge tinta, cartridge print head. Nah, kayak gini ya. Ini cartridge ya. Epson dan Canon menggunakan HP dan Canon menggunakan cartridge seperti ini ya. Ini cartridge. Nah, ini yang poin B, ini adalah nozzle print head ya. Yang A ini adalah chip indikator atau chip sensor ya. Print headnya tuh di sini. Dia menyatu sama cartridge. Ini cartridge ya. Ini kayak gini cartridge, ini cartridge. Ya, kalian bisa lihat ini chip sensor ya. Kalau dibalik ya ini print head nozzle-nya. Ini lubang nozzle untuk menyemprotkan tinta ya. Nah, kalau yang model seperti ini itu kita bisa istilahnya gimana, print headnya itu menyatu di cartridge. Jadi setiap kali kalau print headnya rusak, kering atau apapun, karena mungkin ya tadi kita refill atau mungkin karena kondisi hal yang lain, cara solusinya gampang, kalian tinggal beli cartridge baru, itu print headnya baru ya, karena print headnya menyatu di cartridge ini ya. Print head menyatu di cartridge, ini cartridge. Jadi kalau kita beli cartridge baru, print headnya baru, ya kan? Oke, nah begitu juga kalau teman-teman misalnya nge-refill, ya. Kalau kita nge-refill itu kualitas tinta refill itu ada yang murah, ada yang mahal, ya. Ada yang encer, ada yang padat. Intinya bukan padat, maksudnya tintanya yang standar. Tapi kalau yang murah itu dia encer. Nah, headnya itu juga bisa macet atau kering gara-gara pakai tinta refill yang kualitasnya jelek. Nah, solusinya ya tinggal beli cartridge tinta baru, beres. Kita beli cartridge tinta baru, cartridge tinta ink advantage, harganya terjangkau, kita tinggal pasang, beres. Printer akan jalan lagi normal, kita bisa cetak. Oke, sampai sini kurang lebih cukup mengerti ya. Nah, jadi saya kasih lagi perhatian, untuk printer inkjet itu pilih yang ink advantage atau ink efficient ya. Ini versi cartridge tinta hemat, lebih murah dan isi cetak nih page yield-nya jauh lebih banyak, hemat sampai dengan 40%. Jangan salah beli printer inkjet yang cartridge tintanya mahal dan boros. Kalau teman-teman bingung tipenya apa sih yang inkjet, apa sih yang ink advantage atau yang ink efficient, kalian bisa komen, tanyakan, sebutkan, nih saya lihat printer tipe ini, apakah ini merupakan ink advantage atau ink efficient. Nanti kita akan kasih tahu tipe-tipenya apa saja, supaya kalian juga nggak salah beli printer. Oke? Nah, kesimpulannya, pilihan printer itu sesuai kebutuhan cetak masing-masing ya. Setiap printer dengan sistem inktank atau ink advantage itu ada segmen penggunanya masing-masing. Balik lagi ke budget ya, ke duit atau harga barang, kebutuhan cetak itu paling penting. Tujuannya sama ya, kita mau mencetak. Ada yang pakai printer itu untuk hanya mencetaknya jarang, jumlahnya juga sedikit dan sedang, dan juga ada yang pakai printer untuk cetak banyak. Ya, misalnya kalian punya usaha cetak, cetak-cetak foto, cetak-cetak buku, cetak brosur dan lain-lain, ya kalian pakai printer inktank. Tapi kalau untuk penggunaan cetak di rumah, cetak versi online, ya, untuk cetak tugas anak sekolah, dokumen kerja, ibu rumah tangga, kalian bisa pakai ink advantage ya, atau pakai ink efficient. Sama juga analoginya kalau kita mau beli motor, ada yang cc 250 atau 100 cc. Sama-sama bisa dikendarai dan kita bisa mencapai tujuan ke tempat yang kita mau ya. Misalnya saya dari Jakarta mau ke Tangerang, kita naik motor yang 100 cc atau 250 cc juga sama. Tapi ada yang bensinnya boros dan irit, dan juga ada biaya servisnya yang mahal dan murah. Ya, itu aja perbedaannya kira-kira. Jadi teman-teman, kalau dengan video ini saya rasa teman-teman sudah bisa menentukan ya, kira-kira lebih cocok yang mana sih. Jadi nggak selalu harus pakai printer inktank, nggak selalu harus pakai printer ink advantage. Jadi kebutuhannya itu sesuai dengan kebutuhan cetak masing-masing ya. Jadi kalau memang nggak perlu pakai printer inktank, ya kita pakai ink advantage atau Canon ink efficient ya, karena mereka semua adalah versi cartridge tinta hemat. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.